Hari ini kita akan masuk di dalam tema yang baru di bulan Agustus ini, yaitu janji Tuhan tentang kekuatan. Ya. Janji Tuhan tentang kekuatan. Saya akan mendasari firman Tuhan pada hari ini di dalam Sakaria pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Sakaria pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Kalau Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu bisa melihat dari Injil Matius, lembar ke belakang, Maleaki, belakangnya lagi Sakaria. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama ayat ini, hanya satu ayat saja, 2, 3. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab Sakaria ini atau surat Sakaria ini jarang sekali dibahas atau dihotbahkan. Ya. Padahal salah satunya di dalam kitab Sakaria ini banyak berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Ya. Tapi sayang sekali banyak orang tidak menghotbahkan dari kitab Sakaria. Nah, Saudara, apa yang barusan kita baca ini adalah firman Tuhan kepada orang-orang Israel yang hidup pada zaman itu. Kalau Saudara perhatikan pasal-pasal sebelum dan sesudahnya, itu berbicara tentang pengharapan orang-orang Israel akan seorang pribadi yang mereka sebut sebagai Mesias. Mereka menantikan juru selamat. Mereka menantikan kapan janji itu akan digenapi, kapan Mesias itu akan datang. Ya. Bahkan setelah Yesus turun ke dunia pun ternyata bangsa Israel masih menantikan Mesias. Ya, karena di dalam benak bangsa Israel, Mesias itu bukan Yesus yang mati di atas kayu salib. Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Israel adalah Mesias yang dapat menyelamatkan mereka dari dunia ini. Padahal Yesus juga melakukan itu, tapi mereka belum memahami akan hal ini. Nah, Saudara, berbicara tentang janji Tuhan soal kekuatan, kita harus menyadari betul bahwa pada dasarnya kekuatan kita ini sangat terbatas. Ya, kita ini sebagai manusia ini sangat terbatas. Mungkin Saudara, kita dapat melakukan segala sesuatu tanpa berdoa, tanpa kekuatan dari Tuhan. Mungkin kita bisa berhasil, kita bisa naik, ya, tapi kita juga akan bisa turun. Artinya itu hanya bersifat sementara saja, temporary saja, ya. Mungkin secepat kilat kita bisa berhasil. Secepat kilat kita bisa sukses. Tapi mungkin dalam waktu sekejap juga kita bisa jatuh. Kenapa? Karena kita melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Bangsa Israel sadar betul akan hal ini, Saudara. Ya, makanya kalau kita baca kitab Sakaria pasal yang 10 ini, mereka melihat kembali ke belakang. Bagaimana ketika bangsa Israel berperang, ketika mereka dengan kekuatan mereka sendiri, ketika mereka mengandalkan dewa-dewa mereka atau nabi-nabi Baal, ya, mereka mengalami kekalahan yang hebat. Tapi kemudian mereka melihat ketika mereka mengandalkan Tuhan, bahkan mereka hanya menonton saja Tuhan yang berperang ganti mereka. Mereka dapat mengalami kemenangan yang luar biasa. Mereka dapat menjarah kota yang mereka kalahkan dengan begitu luar biasa. Bahkan sampai berhari-hari. Ketika bangsa Israel mengingat akan hal ini, Saudara, mereka kembali menantikan Mesias itu datang. Kenapa? Karena mereka sadar betul kemenangan kerajaan Israel yang kokoh pada zaman itu adalah ketika Tuhan yang berperang ganti mereka. Tapi ketika seorang raja di Israel tidak mengandalkan Tuhan, kerajaannya hanya sebentar, hanya sementara saja. Lalu akhirnya mereka mengalami banyak kekalahan dalam peperangan. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, kerajaan Israel itu begitu kokoh. Nah, saudara-saudara, hari ini ada kabar baik bagi kita semua, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Nah, apa saja yang kita perlu tahu tentang hal ini? Ya, mari kita akan melihat ayat ini, Saudara. Ya. Di dalam Sakaria pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dikatakan, Aku akan menguatkan mereka
Bagian yang pertama yang kita perlu tahu adalah bahwa Tuhanlah yang berinisiatif memberi kekuatan. Katakan amin. Tuhanlah yang berinisiatif memberi kekuatan, saudara. Ya. Lawan dari kata kuat adalah lemah. Betul ya? Manusia kenapa bisa menjadi lemah? Karena ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi saudara, ketika kita memperhatikan ayat ini dengan baik, dikatakan dengan jelas bahwa aku, yaitu Tuhan, akan menguatkan mereka. Kita perlu mengerti bahwa kekuatan itu adalah berawal daripada Tuhan. Inisiatif daripada Tuhan sendiri. Maka saudara, kita perlu memperhatikan keterbatasan kita sebagai manusia. Ketika kita tidak memiliki kekuatan, kita tahu bahwa kita sedang lemah. Dan yang menyebabkan kita lemah adalah ketakutan dan kekhawatiran. Padahal Alkitab berkata dengan jelas, ketakutan dan kekhawatiran bahkan tidak menambah sehasta saja dalam umur kehidupan kita. Nah, sekarang kita perlu lihat kembali. Saya mengajak saudara buka di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Dikatakan begini di ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, yang membuat manusia menjadi lemah adalah ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Betul ya? 1 Petrus 5 ayat 7. Ya betul. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kemudian ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, perhatikan saudara-saudara, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya saudara, bahwa kita tidak bisa menghindari yang namanya kesusahan itu. Kita tidak bisa menghindari yang namanya rintangan, persoalan, ketidakberhasilan, duka cita, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa berkata, Tuhan saya nggak mau masalah itu datang. Tuhan bilang itu adalah yang dialami oleh semua orang. Penderitaan yang sama. Ya, jelas sekali. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita, meneguhkan dan lain sebagainya, setelah atau sesudah kita menderita seketika lamanya. Artinya saudara, memang Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa menghindarinya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari betul bahwa kita ini adalah manusia yang lemah dan terbatas. Tapi seringkali kita menganggap diri kita ini seperti Superman yang bisa melakukan segala sesuatu. Kita menganggap diri kita tuh mampu mengatasi semua masalah dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita pikir, biasalah. Dulu saya pernah mengalami ini, lalu saya tahu jalan keluarnya, saya pasti juga akan bisa mengatasi. Saudara, dalam setiap masalah yang kita hadapi, tingkatannya terus berbeda. Tingkat kesulitannya terus berubah. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengandalkan bahwa, ini kecil, dulu saya pernah lewati. Ketahuilah saudara, ketika kita menganggap diri kita mampu mengatasinya, kita merasa diri kita kuat untuk bisa mengatasinya. Sebenarnya kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, pada bagian yang pertama ini kita perlu menyadari saudara bahwa Tuhanlah yang berinisiatif untuk memberi kekuatan kepada kita. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita.
Dan pada saat yang sama, Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita tanpa kita mampu untuk melakukannya atau mengatasinya. Maka jelas sekali dikatakan kita diizinkan untuk menderita seketika lamanya. Tetapi seringkali kita sebagai manusia kita nggak sabar. Kita merasa kok lama betul ya. Kok nggak selesai-selesai di masalah ya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan memperlengkapi, menguatkan, mengokohkan setelah kita menderita seketika lamanya. Kalau kita mengerti akan kebenaran ini saudara, maka kita akan tetap bersuka cita. Maka kita akan tetap tenang. Maka kita akan tetap bisa melalui semuanya bersama dengan Tuhan. Saya mau bersaksi saudara. Mumpung gak ada orangnya. Tapi ada pasangannya. Saya sering ngobrol dengan mertua saya, papa mertua. Ya. Saya tanya, Pak, apa yang Papa dulu waktu masih muda pikir waktu mulai membangun pernikahan, membangun rumah tangga? Jawaban Papa mertua saya ini bagus. Dia bilang, ya samalah seperti orang pada umumnya. Dulu dia juga pikir gimana caranya nyekolahin anak-anak. Dulu dia juga pikir gimana bisa punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Nah, ada bagian pembicaraan yang saya tidak bisa ceritakan. Saya langsung kepada endingnya. Saya tanya gini, terus setelah semuanya berlalu, gimana menurut Papa? Dan jawaban Pak Budi itu luar biasa. Cuma satu, saudara. Itulah sebabnya kita gak perlu khawatir. Pak Budi cuma ngomong gitu. Kenapa? Karena yang dulu dia pikir sulit, gimana caranya bisa nyekolahin anak. Toh sekarang anaknya tiga-tiganya udah sarjana. Yang dulu dia pikir gimana bisa punya mobil. Toh sekarang punya. Yang dulu dia pikir gimana caranya martabak ini bisa tetap laku. Toh sampai hari ini masih tetap laku. 20 tahun lebih. Saya sampai mikir ya, orang gak bosan apa makan martabak ya. Tapi saudara, kunci keberhasilannya adalah ketika menaruh hidup kepada Tuhan. Jadi Pak Budi itu cerita bahwa apa yang dia takutkan, dia khawatirkan selama ini, itu gak pernah terjadi. Dan dia bisa lalui semuanya, bersama istrinya pastinya ya. Dia bisa lalui semuanya. Dia cuma bilang bahwa kalau bukan Tuhan gak bisa. Semua itu karena Tuhan. Kenapa saya ngomong gini saudara? Karena saya pun mengalami banyak tantangan di usia muda. Ya, pingin dong ya, pingin anaknya sekolah di sekolah yang bagus. Ya, pingin punya rumah yang nyaman. Pingin punya kendaraan, pingin punya ini. Kayak Nobita kan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu banyak sekali. Yang ketawa tuh ya berarti kita seumuran lah ya. Nonton film yang sama. Ya. Tapi saudara, saya flashback ke belakang. Satu demi satu ada jalan. Satu demi satu ada caranya. Bahkan yang saya gak pernah mengerti dan pikirkan dalam hidup saya. Itu Tuhan lakukan. Makanya kita perlu menyadari betul bahwa kita ini manusia yang sangat lemah dan terbatas. Kita perlu jujur sama Tuhan. Mengakui keberadaan kita. Dan minta pertolongan daripada Tuhan. Pada saat kita menyadari kemampuan kita yang terbatas, kita mengakui kepada Tuhan bahwa kita ini manusia yang lemah. Disitulah Tuhan menyatakan kekuatannya dalam hidup kita. Tapi kalau kita merasa kita masih mampu, kita merasa kita masih sanggup, kita merasa ini persoalan kecil, dan kita masih terus melakukan dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita, maka Tuhan hanya menonton saja. Sampai pada akhirnya kita mentok, lalu kita mencari Tuhan. Tuhan, saya sudah mentok. Gimana Tuhan? Kalau hari itu, sampai hari ini kita masih melakukan hal itu, saudara, bertobatlah. Ya,
Kenapa? Karena ketika kita merasa mampu melakukan semuanya berdasarkan kekuatan kita, itulah yang disebut sebagai kesombongan. Dan Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita perlu sadar, saudara, bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang tidak berdaya. Makanya ada satu bagian dalam firman Tuhan dikatakan gini, tidak kau pandang hina hati yang hancur. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Kita perlu menyadari akan hal ini, saudara. Ini penting. Karena banyak orang tidak mau mengakui ya, bahwa kita ini adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kemarin saya cerita waktu doa pengerja, ya, puji Tuhan, anugerah Tuhan saya bisa selesai sekolah S2. Saudara. Ya, sekarang lagi lanjut S3. Semakin saya belajar, saya semakin menyadari betapa bodohnya saya. Saya bukan lagi mengutuki diri saya, tidak. Tapi saya semakin menyadari bahwa apa yang saya pikir selama ini ternyata gak ada artinya. Semua pengetahuan yang saya miliki bukan membuat saya menjadi memandang orang lain itu lebih rendah. Semakin saya belajar, semakin saya mengerti, semakin saya menyadari bahwa saya itu manusia yang tidak ada apa-apanya. Semakin saya lihat bahwa ternyata Tuhan itu benar-benar gede, benar-benar besar dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa selama ini saya mengandalkan kekuatan saya. Saya merasa saya mampu, saya merasa saya bisa. Saya merasa saya bisa melakukan semuanya. Tapi semakin saya belajar, semakin saya mengerti, saya itu bodoh. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam 2 jam yang ke depan, paling tidak. Atau 1 jam ke depan pun bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemarin saya juga cerita, mengutip kesaksian dari Pak Farel. Ya. Waktu waktu tahun baru, ibadah tutup tahun 2018. Pak Farel tuh bersaksi bagaimana Tuhan tuh luar biasa. Pak Farel bersaksi bahwa semua yang dia punya itu berasal daripada Tuhan, milik Tuhan. Tapi tidak sampai 24 jam kemudian, saudara. Hujan besar di malam tahun baru itu, dan paginya rumahnya sudah seleher banjir. Baru malamnya dia bersaksi, Tuhan besar. Semua yang dia miliki punya Tuhan. Paginya langsung diuji. Kenapa? Habis semua. Itulah menunjukkan bahwa kita ini benar-benar terbatas, saudara. Itulah menunjukkan keadaan di mana kita ini benar-benar manusia yang lemah. Kita ini nggak berdaya tanpa Tuhan. Makanya kita perlu sadar dan kita perlu mengakui ini kepada Tuhan, bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya. Dan mintalah kekuatan daripada Tuhan. Serahkan apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita lemah, apa yang membuat kita tidak kuat. Disitulah kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Kalau kita diizinkan mengalami masalah, Alkitab berkata jelas, hanya seketika saja lamanya. Gak akan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan berjanji, Dia memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari tentang janji Tuhan ini? Yang kedua adalah, di dalam Sakaria pasal yang ke-10 tadi dikatakan bahwa mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Saudara, Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita supaya kita memiliki karakter kepribadian yang semakin hari semakin baik. Kalau responnya benar. Tapi kalau responnya sebaliknya, justru yang ada kita akan menjadi semakin terpuruk. Saya mau katakan bahwa janji Tuhan tentang kekuatan ini begitu luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Maka apa yang kita pikir mustahil, bagi Tuhan itu mungkin. Karena Dia tidak terbatas.
Apa yang kita pikir sulit, dapat Tuhan lakukan. Dan kita harus sadar betul bahwa kekuatan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kekuatan kita sebagai manusia. Saya ambil contoh yang paling gampang adalah pandemi COVID-19 ini. Harusnya kita berkaca, saudara, bahwa pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu benar-benar lemah dan sangat-sangat terbatas. Siapapun saudara, muda, tua, kaya, miskin, tanpa batas. Mau direktur, mau pekerjaan yang paling rendah sekalipun, siapapun bisa kena. Bisa sakit, bisa meninggal. Saudara mungkin masih ingat ketika 2020 awal banyak orang begitu ketakutan menghadapi COVID-19. Barang-barang di mall habis. Masker habis, sanitizer habis, susu beruang habis. Semua pada masanya habis. Menunjukkan bahwa kita begitu khawatir. Tapi saudara, kalau kita lihat keadaan kita hari ini, di tahun 2022, toh kita bisa lalui. Tapi seringkali orang gak sadar itu. Orang tidak mengakui pertolongan Tuhan di dalam masa-masa sulit yang sudah kita lewati. Orang menganggap dirinya, oh itu kan karena saya pakai masker, makanya saya gak kena. Oh itu kan karena saya rajin cuci tangan, makanya saya gak kena. Mengandalkan kekuatannya sendiri, menganggap diri hebat. Padahal kita tahu saudara banyak orang berguguran karena COVID-19. Kalau kita masih hidup sampai hari ini saudara, kita harus syukuri akan hal itu. Bahkan saudara, yang paling saya syukuri dari COVID-19 ini adalah tidak ada efek samping yang terjadi dalam jangka panjang. Itu yang saya syukuri. Tapi kalau kita menganggap bahwa oh ya karena saya hebat, karena saya pakai masker, karena saya rajin cuci tangan dan lain sebagainya, itu bahaya saudara. Itu menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang sombong. Kita pikir kita bisa. Ingat, orang yang hebat itu jatuh bukan karena batu yang besar, tapi karena kerikil yang kecil. Jadi ketika kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu dengan kekuatan kita, hati-hatilah. Kita bisa terjatuh oleh sesuatu yang kita anggap sepele. Kita bersyukur kita bisa lalui 2 tahun itu, saudara. Dan sebagai pribadi saya juga bersyukur gereja ini juga bisa melalui masa-masa itu. Kalau mungkin saudara dengar banyak gereja terjadi kekacauan, terutama dalam hal finansial. Tapi puji Tuhan kita bisa lalui dan lewati itu, saudara. Tempat ini kita masih bisa terus perpanjang dalam masa sulit. Banyak orang kena PHK, tapi kita masih bisa kerja, masih bisa punya penghasilan. Banyak orang yang kehilangan saudara-saudara yang terkasih. Tapi puji Tuhan, kita semua masih sehat. Itu yang harus kita ingat dan kita syukuri, saudara. Setelah COVID-19 ini mereda, apakah kemudian kita mulai kembali menjadi manusia lama? Kita merasa, kecil lah itu. Ternyata saya bisa. Atau kita mulai kembali ke kehidupan kita yang duniawi, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ya, mungkin saudara. Ini dugaan saya loh ya. Mungkin pada saat COVID itu begitu gencarnya, begitu di puncaknya saudara ya. Mungkin waktu pas 2021 awal atau pertengahan 2021 itu kan yang paling tinggi kan. Mungkin banyak orang berdoa, Tuhan selamatkan saya Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya bisa terhindar dari COVID ini Tuhan, saya janji Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang begitu. Tapi setelah semuanya berlalu, apakah kita masih ingat dengan janji itu? Atau justru kita mulai kembali lagi kepada kehidupan kita yang sebelum COVID ini terjadi? Makanya Tuhan tuh setia dengan janjinya. Dia bilang hanya seketika lamanya, saudara. Gak akan selama-lamanya kita diizinkan.
Dan saya mau katakan bukan hanya soal COVID-19 saja. Kalau saudara lihat kembali ke belakang dalam perjalanan hidup saudara sampai umur hari ini. Ya. Saudara lihat berapa banyak masalah-masalah, persoalan, sakit penyakit, atau apapun yang dulunya pada awalnya saudara anggap sulit, mustahil. Atau pada akhirnya saudara bisa lalui, bisa lewati. Apakah saudara bersyukur akan hal itu? Atau saudara menganggap, enggak lah itu biasa, asam garam itu. Atau saudara menganggap itu adalah sebuah hal yang remeh-temeh, yang sepele. Yang saudara anggap, saudara pikir bahwa saya bisa tanpa perlu Tuhan. Saya mencukuri banyak hal dalam hidup saya, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, wah, udah gak tahu gimana lah hidupnya. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh pelihara. Tuhan tuh mengasihi. Saya selalu ingat banyak momen di dalam hidup ini ketika Tuhan tuh tolong dan selamatkan saya. Itulah yang akhirnya membuat saya terus terdorong semakin mengasihi Tuhan. Terlepas dalam keterbatasan kita sebagai manusia, paling tidak kita mengupayakan, berusaha supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dan setelah kita bisa lalui semuanya, saudara, ini yang paling penting. Apakah kita bermegah karena Tuhan? Sakaria 10 tadi katakan, aku akan menguatkan mereka. Itu Tuhan akan menguatkan kita. Supaya apa? Supaya setelah kita bisa melalui semuanya, kita mengalami kemenangan, kita bisa bermegah dalam nama Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita bisa menyaksikan, kita bisa berkata kepada banyak orang bahwa Tuhanku luar biasa. Yesusku hebat. Awalnya kita gak sanggup. Awalnya kita pikir kita gak mampu. Tapi kita bersaksi kepada orang-orang. Kalau saya bisa melalui ini semua. Karena pertolongan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan kita akan bermegah di dalam nama Tuhan. Kita menyaksikan bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita mungkin sudah terpuruk dan hancur. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita, saudara. Setelah kita menerima kekuatan dari Tuhan, biarlah kita bermegah di dalam nama Tuhan. Biarlah kita membagikan, menceritakan kehebatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita ini. Tetapi yang paling penting setelah kita menerima kekuatan dari Tuhan adalah bagaimana hubungan kita secara personal dengan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Tuhan menolong kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menguatkan kita, supaya kita semakin mengasihi dan mencintai Dia. Bukan sebaliknya. Ada banyak orang setelah dia berhasil melalui semua masa-masa sulitnya, dia malah mengagungkan dirinya sendiri. Dia menafikan kekuasaan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Padahal semua yang bisa dia lalui, itu karena pertolongan Tuhan. Maka pada hari ini, saudara, di dalam usia saudara masing-masing, nyatakanlah perbuatan Tuhan yang besar yang sudah pernah terjadi dalam hidup saudara. Akuilah bahwa memang semuanya itu karena Tuhan, bukan karena kita. Kalau Tuhan taruh ganjelan sedikit aja di paru-paru kita, bengek, saudara, mau napas saya susah. Tapi kita pikir, enggak lah, itu kan karena saya hebat, karena saya kuat. Karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi aja dalam tubuh kita, oleng, saudara. Apakah kemudian kita masih bisa berkata, oh iya saya hebat? Saya masih ingat betul, saudara, melayani beberapa orang yang terkena COVID di rumah sakit pada waktu itu. Ya, saya hanya bisa ngintip dari ruang kaca. Buat napas saja, saudara. Waduh. Udah pakai oksigen yang katanya bisa menolong, membantu pernapasan. Tetap aja, saudara. Bahkan saya mendampingi ada beberapa keluarga yang akhirnya harus kehilangan orang yang terkasih karena COVID. Kami di pintu kaca, di jendela kaca itu kami melihat detik-detik terakhirnya, saudara.
Karena nggak bisa masuk kan. Jadi saya doakan keluarganya. Lagi ngeliatin itu monitor kesehatan yang terus turun angkanya. Berapapun uang yang saudara punya, nggak bisa bayar kesehatan itu. Makanya kita perlu mengakui dan menceritakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Virus yang nggak kelihatan aja bisa membuat orang nggak berdaya, saudara. Tapi Tuhan yang nggak kelihatan, itu juga mampu membuat kita berjaya. Oleh sebab itu pagi hari ini, 2 hal firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara. Biarlah kita menyadari bahwa Tuhanlah yang berinisiatif memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang kedua, supaya kita menyadari bahwa kekuatan yang Tuhan berikan dapat membuat kita memuliakan nama Tuhan. Ya, pakai hidupmu, pakai kesempatan yang Tuhan beri hari ini untuk menyatakan Tuhan itu luar biasa. Sehingga pada saatnya kesempatan kita selesai, Tuhan dapat berkata, pulanglah hai hambaku yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.